Tabik pun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak ibu, anak-anak, dan keluarga Fransipa yang terkasih. Marilah kita awali kegiatan kita pagi ini dengan berdoa bersama. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang Engkau berikan bagi kami dan semua rahmat yang boleh kami terima hingga hari ini, khususnya kesehatan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kami berdoa bagi suster, Bapak Ibu guru, anak-anak, dan orang tua peserta didik yang hari ini berulang tahun. Semoga Engkau senantiasa melindungi dan menaungi dengan rahmat kesehatan dan umur yang panjang, juga kebahagiaan. Kini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan hari ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau.
Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini, Yesus tidak hanya menyediakan dan memberikan makanan kepada kita, seperti misalnya tampak dalam kisah-kisah penggandaan roti. Ia juga tidak hanya menjadikan dirinya sebagai makanan dan minuman bagi kita, sebagaimana dibuatnya dalam perjamuan malam terakhir, dan kemudian selalu kita kenang dan kita lakukan kembali dalam setiap perayaan Ekaristi. Namun ia juga mencari dan meminta makanan dari kita, seperti dikisahkan dalam Injil pada pagi hari ini. Dan yang menarik dalam Injil ini, Yesus dan para murid saling berbagi makanan. Yesus sendiri sudah menyediakan ikan dan roti, tetapi para murid juga diminta membawa beberapa ikan yang baru mereka tangkap. Menarik juga mencermati kenyataan bahwa murid semula tidak menangkap apa-apa. Baru setelah Yesus menyuruh mereka menebar jala di sebelah kanan dan mereka menurutinya, mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Jadi, ikan yang akhirnya dibawa kepada Yesus untuk dimakan bersama-sama tidak lain adalah ikan anugerah dari Yesus juga. Bagi kita masing-masing, Tuhan pun juga senantiasa menyediakan santapan, baik santapan sabda maupun tubuh dan darahnya. Namun ia juga mencari dan meminta dari kita agar kita juga memberi makanan kepadanya. Seperti kepada para murid, ia memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk mampu menghasilkan makanan yang dapat kita persembahkan kepadanya. Origenes As adalah salah satu dari bapa gereja kita, mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan dan kata-kata kita yang baik merupakan makanan yang manis bagi Tuhan. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan dan kata-kata kita yang tidak baik merupakan empedu yang amat pahit di mulutnya. Untuk itu, marilah kita semakin banyak melakukan perbuatan dan pekerjaan serta mengucapkan kata-kata yang baik, karena dengan demikian kita mempersembahkan makanan yang lezat bagi Tuhan. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan PPK dari buku PPK kelas 4-6, Pilar 1, Cinta Kasih Allah Penuh Kerahiman, Karakter 5 Sederhana, Indikator 2, Menunjukkan tutur kata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Salah satu sikap menunjukkan kesederhanaan adalah dengan bertutur kata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bertutur kata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengandung arti bahwa kita menunjukkan diri
dengan apa adanya, yaitu tanpa dibuat-buat. Dengan menunjukkan tutur kata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kita akan dipercaya dan disegani oleh orang lain. Sebab perkataan yang keluar dari mulut kita sering menjadi pembangun hubungan yang baik dan menentukan kualitas diri kita. Sebaliknya, jika dalam bertutur kata kita menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, orang lain sulit untuk mempercayai kita. Orang lain akan menganggap kita sebelah mata apabila kita sering bertutur kata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bertutur kata tidak sesuai dengan yang sebenarnya membuat diri kita tidak dihargai orang lain. Oleh karena itu, kita harus cermat dan bijak dalam bertutur kata, dimanapun dan kapanpun kita berada. Apa yang kita ucapkan tidak boleh berisi fitnah, memicu permusuhan, atau mengadu domba. Doa PPDB. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawalaut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawalaut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik, dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Dengan semangat Santo Fransiskus Assisi, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa agar di rumah kami ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usaha kami, pekerjaan kami, dan semua yang Kau serahkan kepada kami, segala keinginan kami. Usirlah nafsu dari dalam hati kami, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hati kami cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya kami bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari bahaya-bahaya ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kami kasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami, tetapi kami masih dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu yang telah menguatkan hati dan iman kami. Kami mohon bimbingan
berkat-Mu untuk seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala tugas dan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi perdamaian dunia, khususnya antara Rusia dan Ukraina. Semoga tangan kasih-Mu memberi jalan damai bagi mereka, sehingga kami pun dapat merasakan kerukunan dan kedamaian antar bangsa. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Halo anak-anak, keluarga Fransipa yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Terima kasih sudah mengikuti doa pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.